Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akmalan nas, adalah manusia yang sempurna, yang layak kita jadikan sebagai suri teladan. Apapun profesi kita, rumah tangga kita tidak mencontoh Nabi, apa yang terjadi? Ya seperti sekarang inilah yang lagi viral itu kasus KDRT. Siapa lagi nama artisnya itu, ibu-ibu? Ku tatap rembulan begitu indah. Asyik. Karena keluar memancarkan cahaya. Malam ini para hadirin begitu cantik dan rupawan karena melantunkan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi siang hujan rintik-rintik ditemani angin sepoi-sepoi. Sekarang para hadirin wal hadirat mohon diam sejenak karena sekarang gilirannya Pak Ustadz yang akan bicara. Bagaimana, siap? Oke, alhamdulillah. Karena ceramahnya Pak Ustadz malam ini di syuting langsung sama Thakofa TV. Sudah 36.000 subscribe-nya. Nanti like, share, and subscribe. Masyaallah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kalau kita paham nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita tiada lain adalah lahirnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira terhadap berbagai karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah orang-orang mukmin itu mereka bergembira. Sungguh karunia Allah dan rahmatnya lebih besar dari segala apa yang kita kumpulkan. Dan para ulama mereka jelaskan sungguh karunia Allah dan rahmatnya yang paling besar di alam semesta ini, yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Diam dulu ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat bangga bahwa kita menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena sesungguhnya segala hal yang disukai oleh fitrah manusia ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah sosok ajmalul jamal, sosok yang paling indah. Tidak ada yang mampu mengalahkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini. Beliau itu adalah akmalul kamal, manusia yang paling sempurna dan paripurna. Dan Nabi adalah al-ihsan, manusia yang terbaik yang layak kita jadikan sebagai suri tauladan. Makanya di dalam kitab Maulid Al-Barzanji dikatakan seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akmalan nas, manusia yang paling sempurna. Khalqan mulai dari fisiknya yang terbaik, yang tertampan, yang terindah, wa khuluqan dan juga akhlaknya. Dzati wa sifatin saniyah. Dan sungguh Nabi itu memiliki budi pekerti yang begitu luhur. Nah, saya ingin menggambarkan pada kesempatan malam hari ini, pertama dari sisi khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari sisi fisik Nabi. Cukuplah riwayat dari Hasan bin Thabit mengungkapkan dalam salah satu syairnya bagaimana dia menyebutkan keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan seperti ini, wa ahsanu minka lam taraqatu aini.
sungguh tak pernah ada mata yang pernah melihat manusia seindah dirimu ya Rasulullah. Maka seluruh keindahan yang pernah disaksikan oleh mata kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan tak akan pernah ada wanita setelah zaman Nabi Adam sampai perempuan di akhir zaman yang akan melahirkan seelok rupa, setampan dan sesempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan ya Rasulullah bersih dari segala aib dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan berdasarkan keinginanmu. Jadi manusia yang paling sempurna fisiknya di alam semesta ini, manusia yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dalam penjelasan kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa sungguh 75% seluruh ketampanan dan kecantikan manusia yang ada di dunia ini diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara 25%-nya diambil oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Hanya saja perbedaannya adalah mengapa Nabi Yusuf ketika dia lewat di hadapan wanita-wanita Mesir saat itu, mereka tanpa sadar mengiris-ngiris tangannya karena takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena setiap para nabi dan rasul Allah berikan 10 hijab di antara mereka, dan Nabi Yusuf itu telah dibuka seluruh hijabnya, sehingga siapapun yang memandang wajah Nabi Yusuf maka dia akan takjub akan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sementara Nabi dibuka hijabnya oleh Allah hanya satu saja, karena sekiranya Allah itu membuka seluruh hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibukanya hijabnya Nabi Yusuf alaihi salam, maka manusia itu tak akan sadarkan diri. Tanpa sadar dia akan mengoyak-ngoyak jantungnya karena takjubnya akan kesempurnaan dan ketampanan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga tidak kita menjadi umat Muhammad? Bangga Bapak Ibu sekalian? Bangga, Masya Allah. Jadi dari sisi ketampanan, keindahan, tidak ada yang mampu mengalahkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak bisa dipandang lama-lama wajahnya oleh para sahabat, karena seakan-akan ada matahari yang akan terbit. Bahkan dalam salah satu riwayat ketika para sahabat mereka lewat tepat di malam bulan purnama, mereka melihat cahaya bulan purnama dan mereka melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya dan bersinar wajah Nabi Muhammad dibandingkan dengan cahaya bulan purnama. Jadi harusnya anak-anak muda itu yang dia idolakan, kalau dia melihat dari sisi fisiknya, sesungguhnya yang tertampan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Karena maaf saja, manusia setampan apapun dan secantik apapun dia, seharum dan sewangi apapun dia, pasti pernah dihinggapi lalat. Gitu. Semua manusia itu pasti pernah dihinggapi lalat. Tapi tidak pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lalat tahu. Jangankan kita ini, umatnya, lalat saja tahu dia biasa hinggap di tempat yang kotor, sementara kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kulit yang suci dan agung. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya yakut, yaitu permata yang tak ternilai harganya. Sementara kita ini manusia biasa seperti batu koral yang walaupun bertrek-trek tidak ada apa-apanya dibandingkan satu titik yakut yang tak ternilai harganya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi akhlak beliau maka dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu agung. Nah, sebagai bukti bahwa kita ini mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama yang mesti kita lakukan adalah hati kita ini harus senantiasa hidup dan lisan kita ini harus senantiasa basah, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sementara kalau kita bersalawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membutuhkan hitungan detik saja, gitu ya.
Hitungan detik saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan para ulama mereka jelaskan, sungguh seorang hamba itu dikatakan dia banyak bersalawat kepada Nabi kalau sekurang-kurangnya setiap hari dari 24 jam waktu yang Allah berikan, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 500 kali. Gitu ya? 500 kali. Oke, kalau begitu ayo kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Oke, siap. Sekarang gilirannya Pak Ustadz. Tes suara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, qantu ya wajah sururi. Ya. Salah laika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mantap. Bagaimana suaranya Pak Ustadz? Mantap? Mantap. Oke, kalau gitu diambil dulu ya. Masya Allah. Itu hal yang pertama mesti kita lakukan. Silahkan kita muhasabah diri kita. Apakah sepanjang kehidupan waktu yang Allah berikan kepada kita, apakah hati ini dan lisan ini terbiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka haruslah kemudian kita tata hati kita ini, bahwa sungguh kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi Allah, tidak akan pernah merasakan manisnya iman, atau tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hingga kata Nabi dia lebih mencintaiku dibandingkan dengan orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajmain, atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi pada malam hari ini salah satu hikmah maulid yang kita adakan di Masjid Jami Istiqomah ini, silakan kita tata hati kita, kita perbaiki hati kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini justru seorang istri lebih mencintai pasangan hidupnya, suaminya, atau seorang suami lebih mencintai istri dan anak-anaknya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab mengapa? Karena nanti di akhirat, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin tahu posisi kita nanti di akhirat akan bersama dengan siapa, beliau sampaikan, anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya keadaanmu di akhirat akan membersamai dengan siapa yang paling kamu cintai, gitu. Jadi kalau yang kita cintai, yang kita idolakan, yang kita damba-dambakan dalam hati kita adalah Nabi Muhammad SAW, insya Allah di akhirat nanti kita akan berkumpul dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sebab mengapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi itu sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Dijamin oleh Allah nanti akan diberikan syafaatul uzma, akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sementara misalkan pasangan hidup kita belum tentu selamat. Saya ingin berikan satu contoh, misalkan ini contoh saja ya. Misalkan ada seorang suami yang mencintai istrinya, pas tiba istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan perempuan lain. Betul tidak ibu-ibu? Masya Allah. Maka dari itu, yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwa bukti kita mengidolakan Nabi SAW dan berharap mendapatkan syafaatnya adalah kita senantiasa dalam setiap kehidupan kita ini menjadikan Nabi SAW itu sebagai suri tauladan kita, apapun profesi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada suri toladan yang terbaik untuk kalian di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni sesiapa saja yang menginginkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka itu banyak menyebut nama Allah. Terus terang saja kita ini manusia biasa. Kalau kita ini manusia biasa, bisa hebat dalam satu sisi, tapi belum tentu hebat dalam sisi yang lainnya. Nah, kita manusia biasa seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akmalan nas, adalah manusia yang sempurna, yang layak kita jadikan sebagai suri teladan apapun profesi kita. Itu, apapun profesi kita. Misalkan posisi Nabi sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, maka para ayah, seorang suami, kalau ingin sukses dunia dan akhirat, maka contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, diberikan ketenangan, mawaddah warahmah, maka binalah rumah tangga, mahligai rumah tangga itu sebagaimana apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladankan. Karena sebab mengapa kalau kita bangun rumah tangga kita tidak mencontoh Nabi, apa yang terjadi? Ya seperti sekarang inilah yang lagi viral itu kasus KDRT. Siapa lagi nama artisnya itu ibu-ibu? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Wah, lebih hafal mana Pak Devan? Masya Allah. Terjadi kasus KDRT. Kenapa bisa? Karena dia tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam membangun mahligai rumah tangganya. Begitupun juga bicara masalah sahabat, maka Nabi adalah sahabat yang terbaik. Nabi SAW adalah guru yang terbaik di antara murid-muridnya. Bahkan Nabi sampai pada level yang tertinggi, yakni Rasul SAW selain sebagai seorang Nabi, beliau juga di Madinah adalah sebagai panglima militer dan juga sebagai pemimpin terbaik. Tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kehebatan Nabi dari sisi panglima militer, sepanjang hidup Nabi SAW, beliau itu ikut terjun langsung di medan jihad pertempuran selama sekitar kurang lebih 27 kali di medan jihad. Dan Nabi berada di garda terdepan. Gitu. Tidak pernah mundur selangkah pun di medan pertempuran. Bicara masalah hakim yang paling adil adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi kalau misalkan posisi kita sebagai seorang penegak hukum, kalau ingin adil dalam menegakkan hukum, contohlah Nabi Muhammad SAW. Satu ketika datanglah Usama bin Zaid menyampaikan di hadapan Nabi SAW, melobi Rasul akan keinginan dari salah satu suku, yakni Bani Makhzum, agar kemudian Rasul itu tidak memberikan hukuman hudud kepada salah seorang wanita bangsawan saat itu dari Bani Makhzumiyah, agar dia tidak diberikan hukuman hudud karena dia kedapatan mencuri dan telah sampai takarannya. Maka melalui Usama menyampaikan di hadapan Nabi SAW agar kalau bisa dikurang-kurangi masa hukumannya. Nabi SAW marah gitu. Sampai kemudian beliau sampaikan, sungguh yang menjadikan Allah melaknati umat-umat terdahulu dan membinasakan mereka, yakni manakala para pembesar-pembesar dan bangsawan mereka melanggar hukum, maka kemudian mereka tidak menghukumnya, tetapi ketika rakyat kecil yang melakukan pelanggaran hukum, maka mereka segera menghukumnya. Waimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin, demi Allah kata Nabi SAW, jika sekiranya anakku Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Dan mustahil kata para ulama, Fatimah Az-Zahra itu akan mengambil sesuatu hal yang bukan haknya, tapi ini menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Bicara masalah kepemimpinan, bahkan Nabi itu diakui kepemimpinannya, bukan hanya umatnya, kita ini. Bahkan sekaliber orang Yahudi pun mengakui bagaimana hebatnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Taruhlah seperti Michael Hart, menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan menempatkan di urutan nomor 1 Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin terbaik di muka bumi ini. Bahkan seorang orientalis pun yang bernama Dr. Zuhaimer yang berasal dari Kanada mengakui bagaimana kehebatan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu dari semua sisi kehidupan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan yang terbaik. Terakhir, anak-anak langsung mau tahu semua materi sama saya. Terakhir. Apalagi keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan membuat kita semakin bangga dan bersyukur menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak. Sesungguhnya engkau ya Muhammad telah ditinggikan sebutan namamu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi namanya di alam semesta ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketinggian nama beliau itu bukan hanya di dunia ini, tapi di akhirat Allah akan berikan maqamam mahmudah, yaitu kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang terpuji. Nah, inilah doa yang sering kita baca setiap kali kita selesai mendengar suara azan di masjid. Sesiapa saja yang membaca doa ini, maka dia akan mempercepat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhum maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Sesiapa saja yang membaca doa ini maka akan mempercepat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa? Karena di dalam kandungan doa itu kita mendoakan Nabi agar mendapatkan maqamam mahmuda, yakni kedudukan yang tertinggi nanti di akhirat. Nah, keutamaan Nabi di akhirat, pertama beliau itu sampaikan, ana awwalu man yanshaku anhul qabr wala fakhr. Sesungguhnya akulah yang pertama kali akan dibangkitkan nanti dari dalam kubur pada saat terjadinya hari kiamat. Jadi nanti pada saat terjadi huru-hara hari kiamat, manusia yang pertama kali akan dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, ketika Nabi dibangkitkan, yang beliau cari itu bukan istri-istri beliau. Yang dia cari itu bukan sahabat-sahabatnya. Yang dia cari itu bukan cucu-cucunya. Tetapi yang dia cari adalah kita ini semuanya yang hadir di masjid Jami Istiqomah ini, agar kemudian diberikan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, kecintaan Nabi itu terhadap kita ini umatnya melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anaknya, melebihi kecintaan seorang anak terhadap orang tuanya. Sampai Allah mensifati bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Kalau boleh jadi, segala penderitaan yang kita derita hari ini, segala bentuk kesusahan yang kita derita hari ini, ingin rasanya ditanggung semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu amat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan Nabi sesungguhnya amat penyayang dan belas kasihan terhadap orang-orang mukmin. Dan keutamaan beliau yang kedua, beliau sampaikan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah penghulu seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan tentang ini. Wa biyadi liwaul hamdi, dan kepadaku akan berikan liwa, yakni bendera pujian. Jadi nanti di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan bendera. Karena terus terang saja, kita nanti pada hari kiamat masing-masing orang itu akan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Gitu. Berdasarkan kelompoknya masing-masing. Misalkan ada orang yang fanatik dengan kelompok tertentu, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan kelompok itu. Makanya Nabi menyampaikan, man tashabbaha biqaumin hatta fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maka kita tahu bagaimana jenis liwanya Rasulullah SAW. Nah, ada salah satu hadis dari hadis riwayat At-Tabrani. Kanat royatu Rasulullah SAW sauda waliwa'uhu abyad maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya royanya Nabi berwarna putih dan liwanya, bendera kebesarannya berwarna hitam, maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan tertulis di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau sampaikan, wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan pada hari kiamat kelak seluruh para nabi dan rasul
Begitupun juga Nabi Adam, semuanya akan bernaung di bawah liwaul hamdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan Nabi yang keempat, beliau sampaikan di antara para nabi dan rasul yang pernah Allah utus di muka bumi. Ya, sekurang-kurangnya dalam beberapa riwayat yang lain ada sekitar 124.000 nabi dan rasul. Ada 313 para rasul yang tertulis di dalam Al-Quran, 25 nabi dan rasul. Kemudian di antara 25 itu Allah pilih nabi atau rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rasul ulul azmi itu Allah kemudian pilih menjadi pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Sayyidul mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus di dunia ini, nanti di hari kiamat ketika jarak matahari dengan kita 1 jengkal 2 jengkal, dan hanya satu saja seorang rasul yang akan diberikan sungai atau telaga, namanya telaga Kautsar, dan sesiapa saja yang meminum air dari telaga itu, maka sungguh dia tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya, dan itu hanya dimiliki oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi salah satu bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mencicipi dan merasakan air dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, sesungguhnya Nabi adalah manusia yang pertama kali di antara hamba Allah yang akan melewati jembatan titian Sirat. Sementara kita tahu jembatan titian Sirat itu adalah seperti rambut yang dibelah 7, di bawahnya adalah neraka jahanam, dan dalam waktu sekejap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya dengan hati yang berdebar-debar, dan bahkan sampai mencucurkan air mata beliau mendoakan kita semuanya yang hadir di sini agar kita bisa melewati dengan selamat jembatan titian Sirat itu. Karena ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja dia lewati 1 langkah 2 langkah sudah terjun bebas di bawah neraka jahanam, karena diakibatkan lebih banyak amalan keburukannya dibandingkan dengan amalan kebaikannya, lebih banyak atau dalam kehidupannya di dunia ini tidak pernah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan berada di garda terdepan menantang setiap syariat atau sunnah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan keutamaan beliau yang berikutnya adalah sesungguhnya Nabi adalah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Jadi pintu surga itu ada 8. Jaraknya daun pintu surga itu kana baina Makkah wa Busra, kata Nabi. Jaraknya seperti Mekah dan Busra, yakni antara Mekah dan Suriah. Ya seperti Kendari ke Jakarta lah. Kurang lebih 1250 km itu baru daunnya pintu surga. Gitu. Dan yang akan memasukinya pertama kali adalah Nabi SAW. Insya Allah kemudian akan disusul di antara umat beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini menjadi salah satu bagian dari umat beliau yang sama-sama masuk di Jannatul Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa menjadi alasan kita, mengapa kita harus bergembira dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Demikian apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, insya Allah. Semoga apa yang kami sampaikan karena tepat waktunya, gitu ya. Semoga menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi SAW.